Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat resmi menetapkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Barat 2024. KPU Kabupaten Halmahera Barat resmi menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati 2024, Senin 23 September 2024. Sesuai dengan hasil pengundian, Yulise Dolvina Baura dan Bustami Albar mendapat nomor urut 1, Dani Misi dan Iksan Husain, nomor urut 2, James Uang dan Jufri Muhammad, nomor urut 3, serta Iskandar Idrus dan Luciani Inggilina Damar mendapat nomor urut 4. Berikut profil 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertanding pada Pilkada Halmahera Barat tahun pemilihan 2024. Yulise Dolvina Baura, lahir di Ternate, pada 8 Juli, tahun 1974. Nama lengkap dan gelarnya Yulise Dolvina Baura STHMM. Ia merupakan anggota DPRD Halmahera Barat 2 periode, yakni 2014 hingga 2019, dan 2019 hingga 2024. Pada periode 2014 hingga 2019, ia jabat Ketua DPRD Halmahera Barat. Memulai pendidikan formalnya pada tahun 1980 di Sekolah Dasar RK Ternate, dan tamat tahun 1986, Yulise Dolvina Baura kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Ternate, dan SMA Negeri 1 Ternate. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan studi S1 di STT Intim Makassar, dan S2 di STI Malang. Yulise Dolvina Baura pernah jabat Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Halmahera Barat, Bendahara Pengurus Cabang Perkumpulan Senior GMKI Jailolo, Ketua Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Jailolo Sahu, dan anggota FKPPI Cabang Halmahera Barat Maluku Utara. Sebelum mengajukan diri maju Pilkada Halbar 2024, politisi PDIP ini sempat maju di Pileg pada Februari 2024 lalu sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 Ternate Halbar dengan membawa nomor urut 6 dari Partai PDI Perjuangan. Dalam kontestasi tersebut, seperti diketahui calon terpilih anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2024 hingga 2029 daerah pemilihan 1 Ternate Halbar dari PDI Perjuangan adalah Merlisa dan Risno Sadonda. Pada Pilkada Halbar 2024 ini, Yulise Dolvina Baura maju bertarung sebagai calon bupati Halmahera Barat. Ia berpasangan dengan Bustami Albar sebagai calon wakil bupati. Keduanya diusung Partai Perindo, PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan. Bustami Albar, lahir di Ternate, pada 24 Maret, tahun 1963. Bustami Albar mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Susupu, kemudian melanjutkan sekolah pada SMP Negeri 1 Ternate, dan SMA Negeri Ternate. Selanjutnya ia menempuh gelar S1 di Universitas Hairun Ternate pada tahun 1988, dan selesai tahun 1994. Bustami Albar mendampingi Yulise Dolvina Baura sebagai calon wakil bupati pada Pilkada tahun pemilihan 2024. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Halmahera Barat, paslon yang dikenal dengan jargon juara baru itu, mendapat nomor urut 1. Baik, terima kasih
Masyarakat Halmahera Barat yang tercinta, dari Rio Ribati hingga Jangai Lulu, bahwa sejatinya perempuan adalah makhluk tangguh di dalam rumah dan masyarakat. Perempuan sangat bisa memimpin pembangunan jika diberi kesempatan, jika diberi kepercayaan untuk memimpin dalam hubungan dengan laki-laki, dalam hubungan relasi dengan teman-teman lelaki dalam keadaan yang sehat dan adil. Karena itu kami paslon juara baru Yulise Dolvina Baura dan Bustami Albar memohon dukungan dan doa dari masyarakat Halmahera Barat yang tercinta untuk kami memimpin Halmahera Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Perempuan berdaya, masyarakat kuat, dan semuanya dapat berjalan dalam tentram, aman, adil, maju menuju juara Halmahera Barat juara. Karena itu kami mengingatkan, jangan lupa ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Jangan lupa coblos selendang merah nomor urut 1. Terima kasih. Boleh ditambahkan oleh calon wakil bupati. Terima kasih Bapak dan Ibu masyarakat Halmahera Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami berdua pasangan juara baru Yulise D. Baura Bustami Albar menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa juara baru tidak janji-janji tetapi tidak foya-foya. Sekali lagi, juara baru tidak janji-janji tetapi tidak foya-foya. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami meminta restu doa dari Bapak Ibu sekalian pada tanggal 27 November 2024 jari Bapak Ibu menuju ke juara baru nomor 1 tanpa melihat ke kanan. Coblos nomor 1 Yulise D. Baura Bustami Albar, Bupati dan Wakil Bupati 2024-2029. Insya Allah. Terima kasih. Juara baru. Masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu. Rio Ribati ke Jangai Lulu. Singgah dulu di Jalan Baru. Kalau mau Halbar maju, Ibu. pilih Mohon nomor maaf, 1. waktu sudah selesai. Terima kasih. Dani Misi, lahir di Ternate, pada 20 Maret, tahun 1973. Nama lengkap dan gelarnya Dani Misi SEMM. Alumnus Magister Manajemen STIMIK Jakarta ini, merupakan Bupati Halmahera Barat, yang menjabat sejak 17 Februari 2016, hingga 17 Februari 2021. Ia terpilih sebagai Bupati Halmahera Barat berpasangan dengan Ahmad Zakir Mando, dalam Pilkada Halbar 2015. Selama menjabat sebagai Bupati Halmahera Barat, Dani Misi pernah mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya mendapatkan penghargaan Bupati Inovatif dari Departemen Dalam Negeri tahun 2017, kemudian meraih penghargaan Indonesia Figur Eksekutif dan Professional Achievement Award 2018, dan penghargaan Indonesia Award 2019, dengan kategori Inovasi Pariwisata Alam dan Budaya. Dani Misi pernah jabat Ketua Orari Halmahera Barat, Ketua KONI Halmahera Barat, Ketua MPO Pemuda Pancasila, Ketua 5 Sinode GMI, dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Halmahera Barat. Pada Pilkada Halbar 2020, Dani Misi mencalonkan diri sebagai calon bupati untuk periode kedua. Ia berpasangan dengan Imran Lolori,
yang finish di urutan kedua, di bawah pasangan James Uang dan Jufri Muhammad. Ia sempat mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, tapi MK menolak aduannya. Sebelum mengajukan diri maju Pilkada Halbar 2024 ini, Dani sempat bertarung di pemilihan legislatif pada Februari 2024 lalu, sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1, dengan membawa nomor urut 4 dari Partai PDI Perjuangan, namun belum mendapat kesempatan terpilih sebagai legislator. Kini, Dani Misi kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Halmahera Barat, tahun pemilihan 2024. Meski ikut dalam kontestasi Halbar 2024, Dani Misi yang juga Ketua DPC PDIP Halbar ini, tidak mendapat dukungan dari PDIP. Dani yang berpasangan dengan Iksan Husain ini, justru mendapat dukungan dari PKB, dan 3 partai politik non-parlemen, yakni PKS, Gelora dan PKN. Dengan mengusung tagline, "Mari Bung rebut kembali", paslon berakronim dinamis itu, optimis untuk merebut kembali kepemimpinan di Halbar pada Pilkada 2024. Iksan Husain, lahir di Tidore, pada 21 April, tahun 1980. Ia adalah Ketua DPC PKB Halmahera Barat, periode 2021 hingga 2025. Iksan tercatat sebagai alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate, tahun 2003. Selama menempuh pendidikan, Iksan aktif dalam berbagai organisasi-organisasi pelajar, salah satunya yaitu organisasi Pramuka, yang ia teruskan sampai di bangku Madrasah Aliyah di kota Ternate. Di bangku kuliah, ia pun terjun dalam organisasi salah satu Banom NU, seperti PMI. Di sini ia menjadi pengurus sejak tahun 2002 sampai tahun 2004. Tahun 2015, ia dipercayakan sebagai Wakil Ketua GP Ansor Halmahera Barat. Melalui pengalaman organisasi-organisasi inilah, mengantarkan dirinya menjadi anggota DPRD Halmahera Barat selama 3 periode. Pada periode 2019 hingga 2024, ia jabat Wakil Ketua 2 DPRD Halbar. Pada Pileg Februari 2024 kemarin, Iksan adalah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 1, dengan membawa nomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, namun gagal terpilih sebagai legislator. Sebelum maju di Pilkada Halmahera Barat 2024, Iksan juga pernah maju di Pilkada Halmahera Barat tahun 2020. Dalam kontestasi politik itu, Iksan menjadi calon wakil Bupati Halmahera Barat, mendampingi Denny Palar, dan mendapatkan nomor urut 4. Namun sayang keduanya kalah dalam kontestasi tersebut. Kini, Iksan kembali mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati dengan mendampingi Dani Misi sebagai calon bupati. Keduanya mendapatkan nomor urut 2, berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Halmahera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bagi seluruh masyarakat Halmahera Barat yang kami cintai, saya Dani Misi dan Iksan Husain dengan tagline dinamis, "Mari Bung rebut kembali". Dinamis, dinamis, bersama dinamis, mari Bung rebut kembali. Pada tanggal 27 November, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Halmahera Barat, kalau ingin perubahan di Halmahera Barat, pilihlah nomor 2. Karena nomor 2 sudah teruji dan pasti melanjutkan pembangunan ke depan. Bersama dinamis, kami akan bekerja secara jujur. Bersama dinamis, kami akan bekerja secara ikhlas. Bersama dinamis, kami akan jadi juara baru. Syukur dofu-dofu Bapak Seema iya sonongoru yang Mohon tenang Bapak Ibu. Suba sesalam misigado sejongon moi-moi toma Bapak Seema iya sonongoru ulayang toma riuribati sadokado jangai lulu pangaring
Dani Misi Iksan Husain. Toma nomor urut 2 dinamis Lupa Ava Topo dan Dukungom toma tanggal 27 November 2024. Dinamis! 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 Syukur dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. James Uwang, lahir di Tuguis, pada 6 Juli, tahun 1964. James Uwang adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat, periode 2021 hingga 2024, alias petahana. James Uwang memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SD Gmi Soasangaji, kemudian melanjutkan ke SMP Dharma Bakti Ibu, dan menyelesaikan pendidikan di SMA PGAK Ternate. Selanjutnya James menempuh gelar S1 di Universitas Hairun Ternate pada tahun 1999 dan selesai tahun 2003. Setelah itu, ia melanjutkan studi S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang atau STI Malang tahun 2010 dan selesai tahun 2012. James tercatat pernah jabat Ketua GMKI Cabang Ternate, Ketua KNPI Kecamatan Ibu, Ketua Pemuda GMI Kecamatan Ibu, Wakil Ketua Bapilu Partai Golkar Halmahera Barat, dan Ketua DPC Partai Demokrat Halbar 3 periode, yaitu periode 2007 hingga 2012, 2013 hingga 2018, dan 2018 hingga 2023. Sebelum menjadi seorang politisi, James sempat menjadi guru dari tahun 1989 hingga tahun 2004. James kemudian masuk politik praktis, dan menjadi anggota DPRD Halmahera Barat selama 3 periode, dalam pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2019. Pada periode ketiga, James mengundurkan diri dalam rangka pencalonannya sebagai calon Bupati Halmahera Barat, pada Pilkada Halbar 2020. Ia mencalonkan diri sebagai calon bupati, yang berpasangan dengan Jufri Muhammad sebagai calon wakil bupati, dan mendapatkan nomor urut 1. Pasangan yang dikenal dengan akronim Jujur ini, keluar sebagai pemenang Pilkada 2020, dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 di Sofifi, Maluku Utara. Kini, keduanya kembali mencalonkan diri untuk periode kedua, dan memutuskan untuk mengusung ulang jargon Jujur Jilid 2, yang merupakan akronim nama pasangan tersebut. Dengan membawa visi mewujudkan Halmahera Barat sebagai daerah agrobisnis, yakni aman, adil, sejahtera, dan berkelanjutan yang religius, paslon Jujur Jilid 2, diusung Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Jufri Muhammad, merupakan Wakil Bupati Halmahera Barat, periode 2021 hingga 2024, yang berpasangan dengan James Uwang. Jufri Muhammad, lahir di Marimbati, pada 12 Januari, tahun 1973. Jufri adalah alumni SDN Gamtala, yang lulus tahun 1987. Kemudian Jufri melanjutkan ke SMP Negeri Susupu, dan lulus tahun 1990, serta STM Negeri Ternate, lulus tahun 1993. Jufri Muhammad, memulai karirnya sebagai Ketua Pemuda Desa Lako Akediri, Kecamatan Sau, tahun 2001 hingga 2002, dan dalam perjalanannya, ia diangkat menjadi Sekdes Lako Akediri, Kecamatan Sau, periode 2002 hingga 2003. Selanjutnya ia diangkat sebagai PJS Kades Lako Akediri, Kecamatan Sau, periode 2003 hingga 2004, kemudian pada tahun 2005, ia diangkat menjadi Kades Definitif Desa Lako Akediri. Menekuni proses panjang karirnya di desa, pada tahun 2009,
Jufri mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Halbar dari Partai PDK di Dapil 2, yang meliputi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Sahu, Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Ibu Utara, dan Kecamatan Loloda. Dalam pencalonannya itu, Jufri berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, periode 2009 hingga 2014. Pada pemilu tahun 2014, Jufri pindah partai dari Partai PDK ke Partai Nasdem, serta pindah dapil dari Dapil 2 ke Dapil 1, dan kembali terpilih sebagai anggota DPRD periode kedua. Periode ketiga, pada pemilu 2019, Jufri kembali mencalonkan diri dari Partai Nasdem pada Dapil 1, serta terpilih untuk periode yang ketiga, tahun 2019 hingga 2024. Proses karir di DPRD pada 2009 hingga 2014, Jufri menduduki jabatan selaku pimpinan Komisi A, dan pada periode 2014 hingga 2019, serta 2019 hingga 2020, selaku Ketua Komisi 1. Selain pimpinan komisi, Jufri juga masuk selaku anggota Badan Anggaran, sejak periode 2009 sampai 2020. Dalam berorganisasi, Jufri pernah jabat Sekretaris DPC Partai PDK, Ketua DPC Partai PDK, Ketua Garda Pemuda Partai Nasdem, Wakil Ketua DPD Bidang Bapilu Partai Nasdem, Ketua DPD Partai Nasdem Halmahera Barat, Ketua Askap PSSI Halbar, Wakil Ketua Asprof PSSI Maluku Utara, Wakil Ketua DPC Halbar Parade Nusantara, periode tahun 2004 hingga 2009, Ketua Dewan Penasihat DPC Halbar Abdesi, dan Ketua DPC Pordi Halbar. Pada pemilihan umum Bupati Halmahera Barat 2020, sama halnya dengan James Uwang, Jufri saat itu juga mengundurkan diri dari anggota DPRD Halbar aktif, karena maju selaku Wakil Bupati Halmahera Barat, mendampingi James Uwang selaku Bupati Halmahera Barat. Keduanya kemudian keluar sebagai pemenang Pilkada 2020, dan dilantik untuk memimpin Halmahera Barat, untuk masa bakti tahun 2021 hingga 2024. Ingin lanjut 2 periode, paslon yang dikenal dengan akronim Jujur ini, mengusung ulang jargon Jujur Jilid 2, untuk bertarung pada Pilkada Halbar 2024. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Halmahera Barat, pasangan James Uwang dan Jufri Muhammad, mendapat nomor urut 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, mulai dari Jangai Lulu sampai dengan Rioribati, melalui debat yang terhormat di saat kesempatan ini, izinkan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Halmahera Barat untuk kembali solid, komitmen mendukung pemerintahan jujur untuk melanjutkan pada periode kedua. Sehingga apa jaminan kita adalah kita terus melanjutkan 7 program prioritas pemerintah daerah yang sudah dirasakan oleh masyarakat Halmahera Barat. Dan karena itu saya pastikan bahwa paslon jujur akan melanjutkan berdasarkan hasil survei, ukuran akademik yang telah tercatat, pasti memenangkan pertarungan ini. Karena itu masyarakat Halbar tidak perlu ragu, tidak perlu membuang suara kepada paslon lain, tetapi komitmen pada pasangan nomor 3 yang dipastikan menang, yang diukur secara akademik oleh lembaga survei yang sudah mencatat survei 6 sampai dengan 10 Oktober menempatkan paslon jujur pada urutan 40%. Itu pemenangan yang sudah diraih oleh masyarakat Halmahera Barat melalui paslon jujur itu 2. Karena itu kuatkan komitmen jujur, mengatakan bahwa jujur akan kembali melanjutkan pemerintahan di periode 5 tahun mendatang. Saya kira ini harapan kepada seluruh masyarakat Halmahera Barat, komitmen, karena main domino saja kalah itu menyakitkan, apalagi kalah pilkada itu sakit. Karena itu mari sekali lagi saya mengajak kita semua supaya kita terus mengusung paslon nomor 3 dengan melaksanakan 7 program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahkan oleh Pak Jufri sebagai calon wakil bupati. Ya Bapak Ibu sekalian,
di akhir closing statement ini, saya mengharapkan pesta demokrasi yang akan kita jalani ini, mari kita jaga ketertiban, jaga persaudaraan. Dan untuk kami paslon jujur, kami memiliki keyakinan yang tinggi, insya Allah pada tanggal 27 November nanti kita akan merebut kemenangan untuk yang kedua kali dan melanjutkan seluruh program yang telah kami susun di waktu 3,5 tahun ke belakang. Mudah-mudahan doa dari semua pendukung ini bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian atas segala perhatiannya, sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Iskandar Idrus, lahir di Gamsungi, pada 10 Juni, tahun 1985. Iskandar Idrus merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Gamkonora Kecamatan Ibu, kemudian pendidikan menengahnya di Madrasah Sanawiyah Negeri Ternate, dan melanjutkan di SMA Negeri 4 Kota Ternate. Iskandar kemudian merantau, dan melanjutkan studi di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, atau Planologi, pada Fakultas Teknik Universitas 45 Makassar, yang saat ini sudah berganti nama dari Universitas 45 Makassar, menjadi Universitas Bosowa 45 Makassar. Di kota inilah, ia mengasah kemampuan dan kepemimpinannya di pelbagai organisasi. Selama kuliah, Iskandar dikenal sebagai seorang aktivis. Hal ini dibuktikan dengan pergaulannya yang sangat luas di usia muda. Bahkan ia dalam beberapa kesempatan, terlibat langsung dalam aksi demonstrasi, yang melibatkan ribuan mahasiswa dalam aksi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, yang berakhir bentrok di kota Makassar, pada tahun 2009. Karir Iskandar di dunia kampus, juga semakin melejit. Ia ditempa di pelbagai organisasi, baik internal maupun eksternal. Di internal ia pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Planologi se-Indonesia, sementara di eksternal kampus, ia berproses di Himpunan Mahasiswa Islam, atau HMI. Di HMI, ia meraih posisi dari Ketua Komisariat, Ketua Korkom, hingga menjabat Wakil Bendahara Umum PB HMI. Kemudian ia juga pernah didaulat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Utara se-Indonesia, periode 2010 hingga 2012. Pada tahun 2016, ia sempat menjabat Wakil Ketua Umum KONI Maluku Utara, dan pada tahun 2018, menduduki jabatan Ketua Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia Maluku Utara. Putra terbaik Halbar ini memulai karir dalam dunia politik pada usia yang sangat muda. Ia mencalonkan diri dan terpilih pada usia 27 tahun, sebagai anggota DPRD Maluku Utara Dapil Ternate Halbar selama 2 periode, sejak tahun 2014 hingga 2019, dan 2019 hingga 2024. Pada periode kedua, karirnya semakin moncer, ia dipercayakan sebagai Ketua Fraksi PAN, kemudian pada Muswil tahun 2021, ia menahkodai Ketua DPW PAN Maluku Utara. Selain itu, Iskandar juga pernah jabat Wakil Ketua Umum DPP KNPI tahun 2021, dan tercatat sebagai anggota MW Kahmi Maluku Utara, periode 2022 hingga 2027. Pada Pilkada Serentak 2024 ini, Iskandar maju sebagai calon Bupati Halmahera Barat. Iskandar berpasangan dengan Luciani Inggilina Damar, sebagai calon wakil Bupati Halbar. Keduanya diusung oleh Partai Golkar, PAN dan PSI.
Luciani Inggilina Damar, lahir di Jailolo, pada 17 Juni, tahun 1983. Luciani Inggilina Damar adalah anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, periode 2014 hingga 2019, dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, periode 2019 hingga 2024. Ia menempuh pendidikan di SD Katolik St. Teresia Manado, kemudian melanjutkan ke SLTP Swasta Kristen Ebenezer II Manado, lalu SMU Katolik Rex Mundi Manado, dan S1 Universitas Teknologi Surabaya. Luciani Inggilina Damar pernah jabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Barat, Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara, dan Bendahara Gamki Provinsi Maluku Utara. Sebelum terjun ke dunia politik, Luciani Inggilina Damar bekerja dengan menjadi bendahara di KSU Sinar Kasih, Direktris CV Givio Jayatama Mandiri, Manajer Keuangan PT Citra Halbar Nusantara, dan UMKM. Pada Pileg 2013, Luciani Inggilina Damar terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, periode 2014 hingga 2019. Selanjutnya pada Pileg 2018, ia kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 Ternate Halbar, periode 2019 hingga 2024. Pada Pilkada Halbar 2024 ini, Luciani Inggilina Damar, yang mana adalah anggota DPRD Provinsi aktif, secara resmi telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, karena maju di Pilbub Halmahera Barat sebagai calon wakil bupati, mendampingi Iskandar Idrus. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Halmahera Barat, paslon yang dikenal dengan akronim IKHLAS ini, mendapat nomor urut 4. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Bapak Ibu sekalian yang ada di gedung ini, di tempat ini, dan juga warga masyarakat Halmahera Barat yang berada di luar gedung ini, kami meminta dan menghimbau bahwa jadikanlah debat kandidat bupati ini sebagai salah satu pintu masuk dalam rangka melihat dan menilai apakah dari 4 pasangan ini siapa yang kemudian layak menjadi pemimpin untuk Halmahera Barat ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa politik itu tidak mesti hanya dipahami soal menang dan kalah, tetapi politik harus dipahami sebagai instrumen bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai. Apa itu nilai-nilai Bapak Ibu sekalian? Nilai-nilai adalah bagaimana apa yang kemudian kepada rakyat kita manakala kita diamanahkan dan diberikan kepercayaan untuk memimpin 5 tahun ke depan. Kami Bapak Ibu sekalian meyakini bahwa soal siapa yang kemudian terpilih nanti di bulan 11 tanggal 27 di dalamnya ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Tetapi yang paling prinsip adalah bagaimana kita mengisi pesta demokrasi lewat momentum pilkada ini dalam bentuk gagasan, pikiran, dan juga harapan. Sehingga masyarakat tidak mesti menentukan pilihannya berbasis pada money politik. Ini yang kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sehingga kenapa Bapak Ibu sekalian ke depan setelah pilkada ini selesai, siapapun yang terpilih tidak keluar lagi kata-kata OEG, IO2, kenapa kontong salah pilih. Semoga saja kata-kata itu tidak akan lagi keluar dari mulut rakyat kita, karena kata-kata itu sudah sering keluar semenjak 4 kali pilkada di Halbar ini. Selalu saja kata-kata IO2 dan OEG itu dia keluar pasca bupati terpilih. Olehnya itu kami berharap pilkada kali ini Bapak Ibu sekalian masyarakat Halmahera Barat bisa menentukan pilihannya, bisa melihat siapa calon pemimpin yang layak dan pas untuk memimpin Halbar 5 tahun ke depan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Wakil untuk melanjutkan. Dan yakinlah bahwa pasangan ikhlas punya hati yang ikhlas dan punya karakter yang baik, dan juga ketiga yaitu punya jiwa spiritual yang tinggi, dan yang paling pentingnya itu harmonisasi keluarga itu lengkap. Oleh sebab itu mari pada tanggal 27 November pilih coblos nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tenang. Banyak orasi selalu menggoda, bukti janji semua hampa
dari Rio Ribati sampai Loloda, jangan lupa pilih nomor 4.